Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam ya, Bang. Udah. Kembali lagi di podcast Alternatif. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berada di tempat yang sama kembali dengan dua bisa? narasumber pribadi kah? Sama tuker tempat. Ya. Dua narasumber kita yang insya Allah barakallahu fikum, Bapak Nizar Hidayatur Rahman Saya. wa Bapak Muhammad Iqbal. Bapak saya. Nah, teman-teman sekalian, Adik-adik adik-adik. juga bisa. Oh iya, kan Kan lebih masih- adik daripada antum. Mas. Iya sih, masih sekecil-kecil ini ya. Enggak. Tapi ya juga kalau Telinganya lihat maksudnya dari segini. Kita akan membahas nama-nama apa? Enggak, Sebelum itu, Oh iya. teman-teman. Sekarang ini banyak kasus- fenomena di Iya, video-video Instagram, Enggak cuma Reels, gitu. TikTok, Twitter, FB, Facebook, FB apa? Facebook, MCT ya nggak? LinkedIn, Facebook Short juga ya. Link- Kakao Talk, LinkedIn, LinkedIn, WeChat, LinkedIn, ada. WeChat. enggak ya? WeChat, Ya, bisa jadi. Oh bisa jadi. Twitter. Tapi enggak ya, kayaknya. Bisa jadi kan Kemungkinan ada yang repost-repost. YouTube Short, ya, ya. Bisa jadi. Threads. Reddit. tweet, Iya, Karifin sampai nggak tahu ya tadi apa ya. tweet. Iya. Nah, teman-teman, Ya, semua banyak medsos yang itu. berseliweran di media sosial. Ini ada social eksperimen dari beberapa content creator. Oh, gitu. Creator. Bener nggak bang? Ya, pronunciation-nya? YouTuber Kalau lah. Mas, YouTuber gitu. Bener nggak sih? Iya benar. Benar. Yes. Ada banyak social eksperimen dari content creator. Tentang apa? Tentang, jadi ada beberapa content creator yang sering nanya kepada Gen Pada Z jamaah ini. Pelajar. Bukan. Oh, ya jemaah juga sih betul. Pelajar. Ya. Betul. Jadi para pelajar, para mahasiswa Gen Z ya. SMP, SMA juga. Gen Alpha juga nggak sih bang? Alfa juga kan Alfa dari 2000 berapa Kak Yogi? 10 ya. Ya dari 2010 ke sini ya. Ya, ada Alfa juga. Remaja-remaja Kan pemuda. kita Gen Z pertama. Iya, nih. Udah kita gini generasi aja. awal. SMP, SMA, kuliah udah. Ya. Alfa lah. Ya. Nah, di teman-teman kita mungkin ada juga seumuran ya. Nah, itu apa isinya? Jadi konten creator itu tanya berkaitan dengan ilmu-ilmu umum yang membahas tentang kedaerahan, kebangsaan, Ya. keindonesiaan, kesempurnaan. Enggak dong. Oh enggak. Enggak. Kesempurnaan daerah. Oh iya sih. Iya, kedaerahan. Kedaerahan. Apa aja sih contoh-contohnya kayak gini? Coba sebutkan Ibu kota. ibu Filipina. kota bukan Filipina luar. Lama. Indonesia. Ya, itu kan tahu juga. Iya. Karena si ASEAN. Betul. Nah, Sebutkan ibu kota Ibu kota Jawa Timur. Jawa Timur. Surabaya. Sebutkan ibu kota Jawa Barat. Bandung. Bandung. Gitu. Nah, ini kan Gampang. bener adik-adik. Bener. Dan ini sebenarnya gampang ya. Gampang banget. Gampang banget. Dulu di zaman kecilnya. Karena beda Kak Yusuf. kurikulum ya. Iya, Zaman zaman kecilnya kecilnya Kak Yusuf. kita, teman-teman, itu Hal-hal yang harus tahu ya. dulu belajar gitu ke daerahan. Oh, udah sehari-hari tuh. Pakai buku namanya RPUL. RPUL, RPAL. RPAL gitu ya. Sampai hatam bolak-balik. Sekarang tapi fenomenanya mungkin banyak kita jumpai sosial eksperimen itu jawabannya aneh-aneh. Bahkan aneh-anehnya apa? Kaibal pernah riset Iya, ya. tadi? aneh-anehnya Pernah lihat. Ada yang ditanyain apa nama ibu kota Jawa Timur? Jawa Timur. Jawabannya Bandung. Ada Jawa Bandung. ya. Jauh banget ya. Apa ibu kota Jawa Barat? Betawi. Iya, padahal Jakarta orang termasuk- Jawa Barat sendiri. Iya, Pak, yang ditanya Yang tadi ya. Jakarta termasuk provinsi mana tadi ya? Jakarta provinsi mana? Garut. Iya tuh. Nah itu ada. Tapi sebenarnya penting nggak sih gitu ya? Nah kita harus penting. coba kita kulik kepada narasumber kita. Silahkan TV, TCL. Bukan. Bagus ya. Sudah muncul ya. Kemudian, nah ini penting nggak sih bang? Penting. Apa sih? Udah berarti udah selesai, teman-teman. Duluan. Ya kan udah jawab. Jelaskan, minta jelaskan. Ah, Nah ini kan tadi Kak Rifki ada bridging ya. Bridging itu Dikasih apa? tahu lagi Bridging. ya. jembatan. Cuma jembatani. Zamannya Kak Rifki, Bang Nizar, Kak Iqbal kan ada materi itu yang mungkin sehari-hari kita konsumsi. Sehari-hari nggak dikonsumsi, dipelajari. Dipelajari. Tapi nggak tahu ya di sekarang tuh dipelajari apa enggak gitu ya. Nah, iya. Nah, itu. Soalnya banyak banget di Dokumen. sosial eksperimen yang teman-teman kita tuh nggak tahu gitu. Nah ini gimana bang pandangannya masalah ini?
penting nggak sih kita tahu hal ginian, kemudian aib gak sih kalau kita nggak tahu gitu. Iya. Kalau di zamannya Bang Nizar, Kak Iqbal, Kak Rifki, Sony, Indra, Andri, dan teman-teman Anto? lainnya. Anto, iya ada juga teman saya Agus namanya Anto. juga. Agus juga punya namanya. Terus siapa Chandra dan teman-teman lainnya ya. Miftah. Oh. Miftah, ya Miftah, Iya, iya. dan lain sebagainya. Itu penting teman-teman. Dan aib kalau dulu ya. Kalau dulu di zaman Iya, aib. Bang Nizar, aib, aduh nggak tahu. Mungkin yang paling penting itu di Jawa, di Pulau Jawanya sendiri ya, karena Iya, betul. Bang Nizar berletak di Pulau Jawa. Berletak, siap. Bertinggal. Iya, bertempat tinggal di Pulau Jawa, jadi kita minimal tahu lah, minimal mandi lah. Iya, minimal tahu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Jakarta, dan Banten, teman-teman. Iya. Minimal di pulaunya masing-masing juga. Misalnya dia tinggal di Kalimantan, ya minimal tahu daerah Kalimantan. Minimal tahu ibu kota negara itu apa? Jakarta. Iya. Dan Bang Nizar dulu, mungkin Kak Iqbal juga dan Kak Rifki tahu juga negara-negara ASEAN. Oh iya, betul. Iya. Negara-negara ASEAN, teman-teman. Kita bertetangga sama negara siapa aja. Itu karena memang ada beberapa. Bang Niz juga lihat video yang nggak tahu Malaysia di mana. Dan yang ditanya tuh anak SMA. Padahal kan di utara kita gitu ya, utara. Dan bahkan kita Kalimantan. dulu ngapalin mata uang, Bang. Iya, mata uang juga teman-teman. Mata uang Filipina, mata uang India. Iya. India apa, Bang? Rupi. Oh, bacanya rupiah. Nggak tahu bacanya gimana. RUPP, PEE ya. Nah, terus ada peso dari mana Kak Iqbal? Peso itu apa, Pak? Filipin ya, Filipin. Nah, terus ringgit, dua singgit gitu ya. Filipin. Iya itu. Malaysia dan lain-lain, itu pengetahuan umum ya mereka. Nah, jadi kalau dulu kita memang hal yang harus. Ini meskipun memang kita belum pernah ke sana ya. Misalnya belum pernah ke Kalimantan Selatan gitu ya. Nah, tapi kita minimal tahu ya, bukan minimal mandi. Nah, minimal tahu, bahkan dulu di zamannya kita ya, zamannya KBK atau KTSP itu kita disuruh ngafalin menteri-menteri. Oh, nama-nama menteri. Tri. Menteri. Iya, menteri-menteri. Jadi ada menteri pendidikan siapa ketika itu. Ya. Bahkan kita juga Nama wakil presiden. dari pertama sampai besok kiamat dan enggak ya, hari ini. ya sampai ketika itu gitu ya. Nah seperti itu Kak Iqbal dan Kak Rifki. Nah, dari Kak Iqbal. Ini seberapa penting maksudnya? Ya. Mudaratnya juga ya, bahayanya kalau enggak. Ada bahaya. Oh iya ada juga. Ya, Biar nggak dibodohi ya. Jadi waktu Kak Iqbal yang langsung pengalaman ya. Jadi pengalaman Kak Iqbal dulu waktu SMA itu sudah ada bekal itu saja. Iya. Kita yang udah ada bekal itu aja ketika merantau atau ke dunia luar, keluar kota dalam rangka kuliah atau mau berkunjung ke rumah temen, naik kereta, naik pesawat. Kalau nggak tahu ini bahaya. Mau pesen tiket, Oh iya. bahaya. Nanti saya disuruh dari kampusnya untuk penelitian misalnya kamu nanti ke ibu kota Bandung ya, nanti dia pesen tiketnya ke Kalimantan misalnya. Iya Bang. Bahaya ya. Jadi itu teman-teman perlu sekali. Jadi wawasan tentang kebangsaan, nama-nama daerah itu penting banget. Nanti akan menular kebiasaan itu dalam memahami berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan gara-gara Kak Iqbal sering naik kereta zaman kuliah, Kak Iqbal hafal dari stasiun ini ke stasiun tujuan. Gambir apa, semua apa? Menteng segala macam. Stasiun Lempuyangan Yogyakarta terus Kebumen apa namanya gitu. Sampai tahu gitu nama-nama stasiunnya, stasiun balapan dan seterusnya. Ini penting teman-teman untuk membuat kita nanti survive ya. Dalam kehidupan kita jadi mandiri, kita tidak gampang ditipu, kita nggak gampang dijahatin orang, kita tahu wawasan. Dan fenomena zaman sekarang itu cenderung remaja zaman sekarang lebih kenal dunia luar, yang artinya dunia entertain ya. Kalau tanya artis-artis, selebgram Korea, ini baru kayak buat nonton tadi. Jadi bukan ada konten kreator
ngetes foto-foto Pahlawan ya. antara pahlawan sama artis. Iya. Dibanding ketika disodorkan fotonya Sule, tahu mereka, oh Sule. Ketika disodorkan fotonya apa yang disebutkan di sini tuh Tetot. wakil presiden pertama. Iya. Siapa wakil presiden pertama? Bung Hatta, Dr. Ketika Andes Muhammad Hatta. ditunjukkan fotonya Muhammad Hatta, dia nggak tahu. Dia kira Habibie katanya. Waduh. Terus coba lagi, ada fotonya artis yang lain. Tahu dia. Tahu ini artisnya siapa. Ketika lagi disodorkan gambar Gus Dur, dia bilang apa? DPR itu. Karena lagi duduk di kursi ini DPR dia. Nah, seperti itu teman-teman. Mereka atau sebagian dari remaja zaman sekarang lebih mudah mengenal dunia entertain, artis-artis baik yang luar negeri ataupun Indonesia dibandingkan nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, ini harus kita perbaiki ya. Baik, dan mungkin juga karena zaman sekarang tidak ada ujian ya. Iya, Tes dulu ada LKS itu. Gara-gara ada LKS kita tuh hafal ya, ngisi terus, belajar terus, ngisi. Dan baca dulu ya. Betul, ada bahannya dulu, baru ngisi soal-soal singkatnya, jawaban singkat, pilihan ganda gitu. Soalnya Bang Nizar ada pengalaman baru kemarin saudara Bang Nizar yang masih SD gitu ya. Cakep. Cakep. Nah itu Tak kira pantun. misal ngisi dia dapat tugas juga kayak LKS juga gitu ya, tapi nggak tahu namanya apa sekarang. Nah dia dapatkan buku pelajaran dari sekolahnya, dari SD-nya, yang mana di situ ada ada kalimat gitu ya, terus ABCD, dia tuh malah searching duluan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga ada sebagian yang searching dulu, padahal di 2 halaman sebelumnya itu udah dijelasin. Nah, jadi saking malesnya mungkin ya. Nah, dan dia mungkin karena dia udah punya HP juga, sehingga pas lagi ngerjain dia tuh malah searching. Searching dulu jawabannya apa ya. Padahal kalau dia baca, letakin HP-nya dulu, terus dia baca di halaman sebelumnya, kan itu kan soal-soal di situ otomatis dari halaman-halaman sebelumnya kan Kak. Nah tapi dia malah searching dulu. Termasuk mungkin teman-teman tadi Kak Iqbal jelasin beli tiket harus lihat dulu apa nih? Iya. Harus paham dulu. Kan aku bisa searching. Nah, kan bisa aja ada kemungkinan mungkin HP teman-teman lagi ngedrop, lagi mati gitu ya. Terus teman-teman harus beli langsung di Indomaret gitu ya. Nah, teman-teman nggak boleh searching atau nggak bisa searching karena udah meninggal HP-nya ya. Udah off ya. Nah, teman-teman nggak bisa searching, misal teman-teman suruh ke Bandung atau suruh ke ibu kota Jawa Barat misal tadi. Nah, terus teman-teman belum sempat searching, terus teman-teman bingung gitu ya. Akhirnya misalnya teman-teman ada di Jogja mau ke Bandung, teman-teman nulisnya Sidoarjo ke Bandung misalnya. Nah, sehingga nanti malah tiketnya dari sana gitu ya. Nah, dan hal-hal yang kejadian-kejadian yang mungkin bisa di searching gitu ya, tapi sebetulnya itu harusnya dihafalkan dulu gitu ya Kak Iqbal dan teman-teman. Nanti ini jadi apa? Jadi terbentuk insting dalam memahami nama-nama daerah itu kebentuk untuk membantu kita tadi dalam kegiatan sehari-hari. Kak Iqbal tuh dulu ya awal-awal belum ngerti. Ternyata di dunia stasiun itu ada namanya dunia apa? Transportasi kereta api itu ada namanya tujuan awal, tujuan akhir. Jadi jangan mengacu di tiket. Nggak selalu mengacu di tiket. Misalnya Kak Iqbal pengen ke Bandung dari Jogja. Ternyata tujuan akhirnya itu Bogor. Jadi Kak Iqbal nunggu berhenti waktu itu. Akhirnya kelewat Bandungnya. Itu pernah kejadian. Oh iya. Belum berhenti, tunggulah. Iya. Ternyata kelewat karena kita nggak care sama batas-batas kotanya. Kalau sekarang sejak kejadian itu tak cek terus. Ini udah sampai mana ya? Udah sampai mana ya? Oh Bandung nih, yuk kita berhenti, siap-siap keluar gitu. Ini penting sekali teman-teman. Jadi ada aware, ada bentuk hati-hatian kita, kepekaan kita gitu. Dan mungkin yang terakhir, pengincar dan Rifki dari Kak Iqbal ya, penting juga mengetahui orang-orang yang memerintah di setiap tingkatan daerah tadi. Mulai dari negara, apa Kak Rifki?
Presiden. Di bawah presiden ada gubernur. Memerintah apa? Apa? Memerintah Provinsi, provinsi yang dikuasai pemerintahannya. Di bawahnya provinsi ada Bupati Kota. dan wali kota. atau bupati ya. Iya, bupati untuk kabupaten, Bupati wali kota untuk kabupaten, yang kota. Wali kota untuk pemimpin kota. Iya, karena kan nggak semua teman-teman di kabupaten. Iya. Nah, termasuk di Jogja sendiri kan ada 4 kabupaten dan 1 kota ya. Nah, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Gunung Kidul, Bantul dan Sleman. Tapi kan kalau yang tengahnya itu Kota. Jogja. Yogyakarta. Jadi 4 ini dipimpin oleh bupati, satunya wali kota. Wali kota. Itu harus mengerti teman-teman. Bawahnya Di bawahnya ada camat ya. Camat ya. Tingkat kecamatan. Nah, camat ya teman-teman. Soalnya teman-teman yang Ya, di yang sering Instagraman atau medsosan camat tuh karena calon mati gitu. Oh iya, betul. Nah, Pak ini Camat bukan- ini. Iya, camat tuh ya. jabatannya. Iya, jabatan. Tugas teman-teman. pemimpin di kecamatan. Kemudian Terus berikutnya di bawahnya bawahnya ada Pak Lurah. Kades dan lurah. Desa, Itu juga sama, lurah. teman-teman. Nah, itu mirip sama. Sama kayak kabupaten dan kota. Kalau yang Beda, Bang. iya, kalau desa kepala desa kan. Kalau yang dia itu apa namanya? Desa apa iya, tuh betul, namanya? betul. Itu nanti jadi lurah gitu ya. Betul. Iya, Itu kan terus beda. sama juga duku, Pak Duku. Duku ada duku. Itu bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Iya. Dia Jadi gini, guys. bedanya apa tuh? Duku sama lurah. Lurah atau kepala desa itu Iya, membawahi beberapa dusun. Iya. Dusun tuh kayak di Dusun bawahnya tuh- desa ya. Ya, desa sebenarnya. Bawahnya desa. Desa kecil lah, potongan-potongannya desa. Contoh di punya Karifki ada kecamatan Godean itu kan kecamatan. Oh iya. Di bawahnya banyak kelurahan nih. Sama dong. Yang dipimpin oleh lurah. Lurah, iya. Kelurahan lurah. Sidoagung, Sidomulyo dan lain sebagainya. Nah, di bawah Ada ini lagi dusun. ada lagi. Nah, ini banyak dusun-dusun nih. Dusun-dusun. Iya. Ada dusun Brongkol, dusun Ya. Gentingan, Bojong. Nah, setiap dusun ini dipimpin oleh Kadus. kepala dukuh atau kepala dusun. Iya, kadus Iya, kalau itu, kadus Bang. atau duku. Iya, Kepala dusun kan atau kadus. kepala Ah, dukuh. betul. Di bawahnya lagi. Masih ada lagi. RW. RW. RW dulu. RW itu apa? Rukun warga. Warga. Di bawahnya Pak lagi? RW. Pak RW memimpin beberapa RT. Berarti Iya. ada RT rumah tangga. Pak RT Saya memimpin beberapa beberapa kepala keluarga, suami, Sebut bapak, ayah, bapak. ayah memimpin beberapa anak. Berarti Kepala anak. Anak memimpin cucu, Belum. kepala cucu. kalau di bawah RT kan ada keluarga. Berarti RB Oh, rumah bapak. itu kayak Yusuf ya. Di rumah bapak Pergi kan. ke rumah bapak ya. Rumah tangga rumah bapak di bawahnya. Iya. Nah itu teman-teman ya, mentok sampai keluarga rumah bapak tadi selesai. Jadi itu harus teman-teman kita harus pahami itu ya. Jadi itu harus perlu Bahkan diketahui. ngurus-ngurus surat juga Ngurus ada step-stepnya surat ya. teman-teman. Nah, teman-teman Iya, ngurus ada tips dan triknya. apa tinggal sementara di suatu daerah Iya, nanti ngurus KTP ke nanti. RT, RW. Oh, tiba-tiba ke Salah Pak Camat nanti. ya. Apa tiba-tiba ke Sultan gitu kalau dia. Oh iya, Di- ada yang beda. Kenapa Iya, Jogja beda? teman-teman. Jogja beda loh. Iya. Pak Iqbal, Bang Nizar. Kenapa? Kenapa bang? Jogja itu berbeda teman-teman, daerah istimewa Yogyakarta. Oh, Iya. namanya istimewa. Jadi bukan provinsi secara umum gitu ya. Karena kalau provinsi di teman-teman, provinsi teman-teman yang teman-teman bukan Jogja, kalau teman-teman Jogja berarti provinsinya sama kayak yang di Amco ini. Nah, ini kan provinsinya spesial sama kayak NAD, Oh iya. Nagro Aceh Darussalam. Itu juga sama ya. Kesultanan ya kita ya. Ya kalau yang DIY itu kesultanan, jadi gubernurnya sama terus teman-teman. tidak Dan bukan disebut gubernur ya, tapi Sultan. Sultan. Ya. Nah, Sultan Bukan lewat Hamengkubuwono. pilkada ya, bukan. Pemilihan umum tidak ada. Tapi dari keturunan ya teman-teman. Nah itu beda ya. Nah, beda. Kok bisa dikasih Bahkan di Jogja sendiri kecamatannya bukan pakai kecamatan kan? Kapanewon? Kapanewon teman-teman. Kapanewon. Nah, tulis yang berasal dari Kapanewon Sleman. Godean. Tulis ya. Tapi kenapa itu bisa Jogja bisa istimewa itu? Ya, itu kayak Iqbal. Nah itu jadi sejarahnya singkat saja ya, 1 Singkat menit. saja. Sejarahnya dulu ibu kota Indonesia itu sebelum di Jakarta ya, Iya. sebelum di Batavia itu di Jogja dulu. Pernah ke Jogja. ya? Pernah di Jogja dulu. Nah di Jogja ketika itu dipimpin oleh Sultan, ya Sultan Hamengkubuwono dan jajarannya. Jadi ketika Sultan ini, ketika pemerintah Indonesia pengen memindah
pengen memindahkan itu sempat ada konflik ya. Ada konflik ini gimana ibu kota yang pindah. Sempat Jogja itu pemerintah Kesultanan Jogja meminta memisahkan melepas diri, pengen jadi kerajaan negara sendiri. Akhirnya win-win solusinya jalan tengahnya udah khusus untuk Jogja ada aturan sendiri. Istimewa disebut dengan daerah istimewa Yogyakarta gitu solusinya teman-teman. Oke. Nah, itu juga ada tuh Bang Nizar pernah lihat videonya yang disebut kepanjangannya DIY apa? Oh, nggak tahu padahal orang Jerman sendiri ya itu ada daerah. Termasuk DKI ada yang tahu nggak DKI apa? DKI awal Kak Iqbal baru keluar dari kampung halaman tuh belum ngerti. Kata Jakarta itu ada banyak bang. Iya dulunya. Ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Itu kota. Ya, nanti provinsinya DKI. Iya, DKI. Daerah Jangan sama daerah khusus ibu kota teman-teman. Jakarta itu DKI. provinsinya. Nah, sekarang ibu kotanya mau pindah. Dipindah ke IKN. IKN juga apa nih teman-teman? Ibu kota Nusantara ya. Iya. Nusantara di Kalimantan sana. Iya, sekarang itu IKN. Nah, teman-teman harus tahu teman-teman jangan aku udah punya HP, aku searching aja gitu. Jadi biar nanti kalau misal ditanya orang asing misalnya, teman-teman dari mana gitu. Where you come from? Teman-teman nggak tahu tiba-tiba aku tuh taunya cuma di Sleman nih, tapi nggak tahu ini provinsi apa ya. Nah, kan orang Sleman pakai gitu ya belakangnya. Ya nanti malah jadi malu sendiri gitu ya karena nggak tahu asal usul kita dari mana, yang mana kita ini dari Tetes Mani teman-teman. Oh kejauhan ya. Ya beda topik. Beda topik ya. Nah seperti itu teman-teman. Gimana Kak Rifki? Ya penutup open mic-nya. Close mic. Oh udah ini. Oke. Terima kasih Bang Nizar, Kak Iqbal. Nah ini Kata-kata faedah lah Mutiara. Secara umum adik-adik teman-teman sekalian, ini juga salah satu bentuk rasa cinta kita kepada negara kita. Nah, iya. betul. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu tapi kita tidak mengetahui hakikatnya. Oh, siap. Rifki 2025. Fotoni dong. 24. Fotoni. Oh iya sekarang 2024 teman-teman. Mungkin teman-teman nontonnya 2025. 30. Oke, terima kasih Bang Nizar, Kak Iqbal atas sharingnya hari ini dan jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan bahas hal yang seru lainnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menambah semangat teman-teman untuk bisa belajar lagi tentang kebangsaan, kebinekaan, kedaerahan dan kesempurnaan. Like jika kalian suka video ini dan dislike aja kalau nggak suka. Nah kalau ada saran juga mau bahas apa silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lapar nih. Makan apa kita? Iya, siang-siang ini. Makan ayam crispy, Bang. Yuk, kemana kita yuk? Gak usah kemana-mana. Di sini aja. Wah, apa ini? Coba aja, Bang. Oke teman-teman, sebelum kita cobain, Ya. jangan lupa adab-adab makan. Oh, iya. Yang pertama baca basmalah, yang kedua dengan tangan kanan, dan yang ketiga ambil yang paling dekat. Oke, siap, Bang. Yuk cobain. Oke. Insya Allah. Bismillah. Rasanya beda banget sama yang biasanya. Selama beli fried chicken, baru kali ini nemu rasa yang begini. Beli di mana, Bang? Gimana ini? Ini bikin sendiri. Ayamnya biasa. Rahasianya di sini nih. Juragan tepung. Tepung andalan keluarga. Rasa dan aromanya beda. Gimana buatnya tuh, Kak Yuki? Buatnya mudah, teman-teman semua. Nih, di sini sudah ada panduannya. Panduan marinasi, panduan nepunginnya, panduan gorengannya, praktis, nggak pakai ribet. Masya Allah. Wah, ini nih. Harus nyetok di rumah nih. Anak-anak pasti suka. Bang Nizar aja suka, apalagi teman-teman. Enak kan? Yaudah, yuk kita makan lagi. Yo. Bismillah. Bismillah. A few minutes later. Loh, mana katanya bikin ayamnya yang enak?
Bagi dong, udah bawa nasi nih. Pak RT telat. Habis, udah habis. Habis nih, Udah habis. Rahasianya apa tadi bisa enak? Ini rasanya. Juragan tepung. Oh ini juragan tepung. Ya wes lah, tak bikin sendiri aja. Ya.